Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Siti Mas Pupa SPD MPD selaku penanggung jawab kegiatan Prakerin dan selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cempaka Cianjur. Yang terhormat Ibu Yun Sumiati SP selaku pembimbing kegiatan Prakerin jurusan ATPH. Yang terhormat Bapak Ade Fahmi Ghazali Muhtar SP selaku Kepala Kompetensi jurusan ATPH yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penyusun agar bisa menyelesaikan laporan ini. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil dari kerja praktik lapangan industri yang berlokasi di SMK Negeri 1 Cempaka, yaitu budidaya tanaman melon. Nah, tanaman melon atau Cucumis meloel adalah salah satu produk hortikultura yang banyak disukai oleh masyarakat. Daya tarik melon terletak pada cita rasa buahnya yang manis dan beraroma harum dan menyegarkan. Buah melon bisa dikonsumsi apabila belum matang. Buah melon bisa dikonsumsi sebagai sayuran. Apabila sudah matang, biasanya buah melon dijadikan buah yang segar dan dijadikan pencampur minuman. Nah, adapun klasifikasi tanaman melon adalah dengan kingdom Plantae, dengan subkingdom Trachobionta, super divisio Spermatophyia, divisio Magnoliophyta atau Spermatophyta, subdivisi Agiospermae, dengan kelas Magnoliopsida atau Dicotyledondae. Selanjutnya ada subkelas Dilienidae. Selanjutnya ada ordo Piolales. Selanjutnya ada famili Cucurbitaceae. Yang selanjutnya ada genus yaitu Cucumis dan spesies Cucumis meloel. Nah, sebelum melakukan penanaman melon, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu dengan persiapan lahan. Nah, persiapan lahan adalah mempersiapkan lahan supaya siap ditanami. Dan persiapan lahan juga dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu ada sanitasi. Nah, sanitasi adalah kegiatan membersihkan lahan dari barang-barang yang tidak dibutuhkan oleh tanaman, seperti rumput-rumput, pecahan kaca, sampah plastik, genangan air, dan masih banyak lagi. Nah, tujuan dari sanitasi ini adalah supaya kita mempermudah untuk melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan penggemburan lahan. Nah, adapun alat-alat yang kita gunakan untuk sanitasi adalah yang pertama ada golok, gergaji, parang, keranjang atau karung, dan juga sapu lidi. Nah, tahapan kerja yang harus kita lakukan untuk melakukan sanitasi ini adalah dengan siswa menyiapkan alat perlindungan supaya terhindar dari kecelakaan. Nah, yaitu APD atau alat perlindungan diri seperti topi, kacamata, masker, wearpack, sarung tangan, dan sepatu bot. Nah, kegiatan sanitasi ini sangat berpengaruh kepada kegiatan kita selanjutnya karena supaya mempermudah kegiatan kita selanjutnya, yaitu penggemburan. Karena dengan lahan yang bersih akan mempermudah kita untuk melakukan kegiatan tersebut dan aman untuk pengerjaannya. Baik, yang selanjutnya itu ada pengolahan lahan atau penggemburan. Nah, penggemburan lahan khususnya di SMK Negeri 1 Cempaka Cianjur yaitu dengan menggunakan cara konvensional, yaitu dengan menggunakan cangkul. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan tersebut, ada baiknya lahan dibersihkan terlebih dahulu supaya mempermudah kita melakukan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya pencangkulan yang pertama adalah tanah yang masih
membalikan tanah yang masih dalam bentuk bongkahan. Nah, selanjutnya pencakupan yang kedua adalah tanah yang berbentuk bongkahan tersebut dihancurkan dan digemburkan. Nah, tujuan dari penggemburan ini adalah karena supaya mempermudah kita untuk menanam ya, karena dengan tanah yang padat itu tidak akan bisa ditanami, sebab kalau tanahnya gembur kita akan mempermudah buat lubang tanam serta akar pun mudah masuk ke dalam tanah. Nah, adapun alat yang digunakan dalam penggemburan tersebut, yang pertama ada cangkul, yang kedua ada garpu. Nah, yang selanjutnya itu ada pembuatan bedengan. Nah, bedengan adalah gundukan tanah yang dibuat untuk kita menanam tanaman melon. Nah, bedengan yang dibuat dengan lebar 120 cm dengan tinggi 30 sampai 50 cm atau bisa disesuaikan dengan keadaan lahan di sana ya. Nah, yang selanjutnya itu ada pemupukan dasar. Nah, pemupukan dasar ini dilakukan setelah selesai membuat bedengan. Nah, pupuk yang digunakan itu bisa pupuk yang digunakan adalah pupuk organik atau non organik. Nah, pupuk organik ini bisa berasal dari kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, dan pupuk kompos. Nah, pupuk yang kita gunakan di sini adalah pupuk kandang dengan takaran 2 karung, NPK 2 kg dan 1 kg kapur pertanian per bedengan ya, per 1 bedengan. Nah, yang selanjutnya ini ada pemasangan mulsa plastik hitam perak. Nah, khususnya di SMK Negeri 1 Cempaka ini kita menggunakan mulsa plastik hitam perak. Nah, pemasangan mulsa sebaiknya dilakukan saat cuaca yang cerah atau panas ya, supaya mulsanya dapat memuai dan menutupi bedengan dengan rapi. Nah, adapun manfaat atau tujuan dari pemasangan mulsa ini tersebut adalah supaya lahan terlihat indah serta pertumbuhan gulma bisa terhambat atau supaya gulma tidak berkembang biak. Nah, yang selanjutnya itu ada pelubangan mulsa. Nah, pelubangan mulsa ini pelubangan mulsa itu pembuatan jarak tanam mulsa dilubangi dengan alat pelubang mulsa dengan jarak tanam 70 cm dan jarak barisnya itu 40 cm. Nah, sebaiknya sebelum digunakan alatnya ditajamkan terlebih dahulu supaya kita mudah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada pemasangan ajir. Nah, ajir tersebut terbuat dari bambu, tingginya sekitar 180 sampai 200 cm. Ajir dipasang secara menyilang. Tujuannya yaitu untuk merambatkan tanaman yang menggantung buah. Nah, selanjutnya adalah yang tadi pertama ada pengolahan lahan, persiapan lahan. Nah, yang kedua ini ada pembibitan. Sebelum menanam harus ada pembibitan. Ya, harus ada bibitnya dulu. Nah, yang pertama itu ada pemilihan benih. Nah, benih yang kita gunakan di sini adalah benih yang dipilih adalah varietas lokal. Nah, yang selanjutnya itu ada pembuatan media semai. Nah, media semai yang digunakan adalah tanah, aram sekam, dan pupuk kandang. Perbandingannya 1:1:1. Yang kedua itu ada lokasi pembibitan. Harus di lokasi seperti apa sih kita membibitnya? Harus dekat dengan sumber air, harus dekat dengan jalan, dan berada pada lahan terbuka bebas dari banjir, bersih, bebas dari hama dan penyakit. Yang selanjutnya itu ada penyemaian benih. Nah, bagaimana cara penyemaian benih ini? Nah, dengan cara direndam dengan air hangat 40 derajat Celcius, disimpan dan digulung menggunakan tisu. Nah, selanjutnya kita ke penanaman. Nah, cara menanamnya yaitu bibit disiram sampai merata, kemudian bagian bawah tray ditekan agar memudahkan pengambilan bibit supaya akarnya atau pohonnya tidak putus. Selanjutnya, tanaman dipindahkan ke bedengan dengan cara basahi terlebih dahulu bedengannya. Setelah itu, buat lubang kecil dengan
jari, lalu masukkan bibit tersebut ke lubang tanam. Setelah itu tutup dan tekan sedikit supaya pohonnya berdiri kokoh. Nah, pemilihan tersebut dianjurkan pada sore hari. Nah, selanjutnya itu ada pemeliharaan. Nah, yang pertama itu ada penyulaman. Nah, penyulaman dilakukan 2 minggu setelah tanam, menggantikan tanaman yang mati dan tanaman yang menunjukkan pertumbuhan tidak normal. Berarti kalau yang tidak normal atau tidak tumbuh-tumbuh itu harus disulam ya, karena supaya nanti bisa berbuah. Nah, yang kedua itu ada penyiraman. Penyiraman dilakukan 2 kali. Penyiraman dilakukan 2 hari sekali ya. Nah, penyiraman dilakukan ketika tidak hujan dan kondisi tanah kering. Penyiraman dilakukan pagi dan sore hari menggunakan gelas atau dengan cara disiramkan ke dekat tanamannya. Yang selanjutnya itu ada pemupukan. Nah, pemupukan ini dilakukan 1 kali dalam 1 minggu. Nah, pupuk yang digunakan itu adalah pupuk anorganik dan pupuk NPK Mutiara, NPK Booster, dan Daisuke. Cara memberinya yaitu dengan cara melarutkan pupuk-pupuk tersebut dengan air. Selanjutnya itu ada pemangkasan atau pewiwilan. Nah, pemangkasan ini dilakukan 10 hari sesudah tanam. Dengan pemangkasan pertama dari daun pertama sampai daun dengan 8. Nah, sedangkan daun 9 sampai daun 14 itu dibiarkan hidup. Biar apa? Karena supaya program buah yang akan dipelihara. Nah, selanjutnya sedangkan daun 14 sampai selanjutnya itu dipangkas. Supaya apa? Karena supaya fokus kepada satu titik gitu. Jadi nanti nutrisinya tidak terbagi-bagi. Nah, setelah tanaman melon memiliki daun 32 sampai 33 lembar, pucuk tanaman melon juga dipangkas juga. Supaya apa? Supaya supaya tanaman bisa berkontraksi kepada tanaman yang sudah dipelihara ataupun yang belum dipelihara. Nah, itu selanjutnya ada pengikatan. Nah, pengikatan dilakukan agar tanaman dapat merambat pada ajir. Pelaksanaan pengikatan sebaiknya saat sinar matahari sudah memanas supaya batang tanaman sudah layu dan mempermudah pengikatan. Nah, yang selanjutnya itu ada pengendalian hama dan penyakit. Bagaimana mengendalikannya? Yaitu dengan cara penyemprotan. Nah, penyemprotan ini dilakukan 1 kali dalam 1 minggu. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan larutan terdiri dari campuran obat hijau 2 tutup per 14 liter, fungisida 0,5 sampai 1 ml, dan insektisida Destine 0,5 sampai 1 ml air. Tujuan penyemprotan itu sendiri yaitu untuk menutupi bekas luka agar tidak timbul penyakit pada tanaman melon. Nah, yang selanjutnya itu ada hama. Nah, hama di sini ada bekicot. Nah, bekicot ini menyerang pada malam hari. Dan cara menyerangnya itu dengan memakan tanaman melon yang masih muda sampai habis. Nah, cara pengendaliannya adalah dengan menangkap si bekicot ini yang bersembunyi di rerumputan atau di tempat teduh. Nah, yang selanjutnya itu ada oteng-oteng atau bisa disebut juga sebagai kumbang. Nah, hama ini aktif pada malam hari. Cara menyerangnya yaitu dengan menggigiti daun-daun sampai bolong-bolong ya. Nah, cara pengendaliannya itu dengan oteng-oteng bisa dilakukan dengan cara kimiawi menggunakan insektisida. Dan selanjutnya itu ada penyakit. Nah, yang pertama itu ada penyakit layu fusarium. Nah, layu fusarium disebabkan oleh cendawan. Upaya pengendaliannya yaitu dengan meningkatkan pH tanah. Yang selanjutnya ada virus. Nah, gejala serangan umumnya ditandai dengan pertumbuhan tanaman yang mengkerdil, daun mengering, dan terlihat bintik-bintik kuning. Upaya pengendaliannya yaitu dengan membersihkan gulma di sekitar tanaman karena gulma berpotensi menjadi inang virus.
Selanjutnya itu ada embun bulu. Nah, penyakit ini disebabkan oleh jamur berkembang pesat terutama pada musim hujan. Ditandai dengan adanya bercak putih dan bersudut karena dibatasi tulang daun. Pengendaliannya menggunakan fungisida bahan aktif azoxystrobin dan insektisida destain dengan dosis 0, sampai 1 ml per air, 1 liter air. Nah, selanjutnya itu ada panen dan pasca panen. Nah, yang pertama itu panen. Ada tanda-tanda siap panen. Tanda-tanda besar bahwa tanaman ini siap dipanen yaitu dengan tanaman tersebut sudah berumur 70 hari. Nah, atau dengan ukuran buah yang sudah sesuai dan juga sudah tercium aroma dari tanaman tersebut. Nah, cara panennya gimana? Cara panennya, potong tangkai buah menggunakan pisau atau gunting. Tangkai dipotong membentuk huruf P. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ada pasca panen. Nah, pasca panen itu apa sih? Pasca panen adalah serangkaian kegiatan setelah tanaman melon dipanen. Buah melon yang sudah dipanen disimpan di tempat yang aman. Kemudian buah disortir dan digarding antar kelas A, B. Setelah disortir dan digarding, buah melon siap dipasarkan. Nah, berdasarkan laporan tersebut, buah melon sangat banyak digemari masyarakat Indonesia, bahkan sudah mendunia. Ini dapat diketahui dengan banyaknya permintaan pasokan buah melon. Buah melon ini ke mancanegara. Nah, untuk dapat menghasilkan buah melon yang sesuai dengan permintaan pasar, baik jumlah maupun kualitasnya, perlu budidaya yang baik. Nah, budidaya tanaman melon yang baik akan menghasilkan buah yang maksimal jumlah dan kualitasnya. Nah, untuk sarannya, tanaman melon sebaiknya dibudidayakan sebagai tanaman utama, bukan hanya sebagai tanaman sampingan, karena tanaman ini berpeluang besar bagi pasar nasional maupun internasional. Yang selanjutnya ada masyarakat hendaknya dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan budidaya tanaman melon karena besar manfaatnya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan maupun pengucapan atau pelafalan kata ataupun itu, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.